Selamat pagi Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jasmine Jacinta, mahasiswa Prodi Matematika dari Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai masalah tugas akhir saya, yaitu perhitungan premi reasuransi kebakaran rumah. Nah, latar belakang dari penelitian yang saya lakukan adalah karena rumah adalah sebuah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul suatu keluarga. Dalam artian lain, rumah adalah sebuah tempat di mana seluruh anggota keluarga berdiam dan melakukan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari. Rumah juga bisa menjadi sumber kedamaian, inspirasi, serta energi bagi penghuninya. Nah, menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, pada tahun 2017, terdapat 1.471 kejadian kebakaran di daerah DKI Jakarta, dengan total luas area terbakar mencapai 885.548 meter persegi, dengan taksiran kerugian mencapai 475.218.955.000, serta menyebabkan 505 bangunan perumahan terbakar dan 46 nyawa melayang serta 118 orang mengalami luka-luka. Berikut adalah konsep asuransi mengatasi kerugian dengan melakukan transfer risiko. Yang pertama adalah menerima pembayaran premi. Pembayaran premi berasal dari perusahaan reasuransi yang kemudian dilanjutkan oleh perusahaan asuransi dan kemudian ditujukan kepada pemegang polis. Dan yang kedua, memperoleh penggantian kerugian dalam bentuk pembayaran klaim. Berasal dari pemegang polis ke perusahaan asuransi. Lalu dari perusahaan asuransi ditujukan kepada perusahaan reasuransi. Berikut adalah jenis-jenis reasuransi. Ada dua jenis perusahaan reasuransi, yaitu reasuransi proporsional dan juga reasuransi non-proporsional. Reasuransi proporsional memiliki pembagian risiko sebesar 70% dan 30%. Misal, terdapat klaim sebesar 10 miliar rupiah. Nah, perusahaan asuransi akan menanggung klaim sebesar 7 miliar. Dan perusahaan asuransi menanggung sebesar 30% dari total klaim, yaitu sebesar 3 miliar. Sedangkan untuk reasuransi non-proporsional memiliki batas atas maksimal penanggungan, yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Misal, perusahaan mendapat klaim sebesar 10 miliar, maka perusahaan asuransi akan menanggung sebesar 4 miliar, dan sisanya akan ditanggung oleh perusahaan reasuransi, yaitu sebesar klaim dikurangi 4 miliar. Maka hasil akhir jika klaim sebesar 10 miliar akan ditanggung sebesar 6 miliar oleh perusahaan reasuransi. Nah, tujuan dari tugas akhir saya adalah yang pertama, membuat statistika deskriptif dan analis spasial dari data sehingga dapat terlihat karakteristik dari pengaju klaim. Yang kedua, menentukan premi reasuransi yang optimum. Berikut adalah rencana lanjutan. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan data lain mengenai reasuransi kebakaran. Dan yang kedua, menganalisa data lanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.